Yang pertama, ilmu ma'anil hadis, teori dan metodologi. Apa itu ilmu ma'anil hadis? Ya, kalau lihat namanya itu ilmu itu ya, ilmu itu didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematik dan metodis. Sehingga body of knowledge dari ilmu pengetahuan tadi lebih clear and distinct. Itu namanya ilmu. Kalau ilmu itu belum disusun, maka kita nyebutnya namanya pengetahuan. Hadza huwa al-fariq bainal ilmi wal ma'rifah. Jadi kalau sudah disebut sains atau ilmu, itu artinya dia sebuah gagasan, konstruksi, pengetahuan yang ada metodenya, ada sumbernya, bahkan bisa divalidasi, bisa diuji kembali dan seterusnya. Itu namanya ilmu. Ma'anil hadis berarti ma'ani jamak dari kata makna. Makna hadis itu artinya secara sederhana ma'udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn, apa yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan atau takrir. Ya, kalau menurut ulama usul fikih mendefinisikannya ada ma yata'allaq bi syari'atil Islam atau bi ahkamil Islam, yang ada kaitannya dengan syariat Islam. Kalau menurut ulama ahli hadis ya, maka ba'dal bi'tsah am qabla bi'tsah. Bahkan ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au akhriyat. Itu definisi ulama ahli hadis tentang hadis. Jadi pokoknya segala yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ketetapan maupun sifat-sifatnya Nabi secara khuluqiyah maupun khalqiyah itu masukkan kategori hadis. Bahkan ba'dal bi'tsah qablal bi'tsah, baik sebelum beliau diutus sebagai nabi maupun sesudah diutus sebagai nabi. Jadi definisi ahli hadis itu lebih luas mendefinisikan hadis. Maka praktek tahanus nabi sebelum nabi terima wahyu itu juga bagian dari hadis. Nabi di Gua Hira itu definisi menurut ulama ahli hadis masuk. Karena apa? Asumsinya Nabi itu adalah sebagai uswatun hasanah. Ya, seperti disebut di surat Al-Ahzab 21. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tetapi bagi ulama usul fikih dan juga ulama fikih mendefinisikan hadis lebih sempit, yakni hal-hal yang ada kaitannya dengan aturan hukum Islam atau syariat Islam. Yang posisi Nabi itu adalah sebagai Rasul. Ya. Kalau posisi Nabi itu sebagai human being, sebagai Arabi, orang Arab, maka bagi ulama usul fikih itu tidak harus diikuti. Ya, ini saya kira kaitannya dengan teori-teori di ilmu ma'anil hadis. Jadi la budda lana min an nufariq baina Muhammadin ka arabiyyin wa Muhammadin ka nabiyyin au ka rasulin. Kita perlu membedakan Muhammad sebagai orang Arab atau Muhammad sebagai rasul dan nabi. Ini penting, posisi Nabi itu dilihat. Nah, maka nanti implikasinya ketika kita memahami tentang hadis pakai gamis, ya Nabi pakai gamis, Nabi pakai baju putih, Nabi pakai sorban, itu pertanyaannya adalah apakah praktek Nabi itu pakai gamis itu adalah representasi sebagai sebuah ajaran Islam yang secara taken for granted itu harus diikuti, atau sebenarnya gamis itu adalah ekspresi kultural Arabi karena Nabi orang Arab. Sementara dimensi fundamental value, nilai yang pokok dari memakai gamis itu sebenarnya lebih ke satrul aurat. Nah, kalau kita mengikuti teori ma'anil hadis maka akan ketemu bahwa pakai gamis lebih merepresentasikan Nabi sebagai orang Arab, bukan Nabi sebagai Rasul. Ya, sehingga karena apa yang pakai gamis itu bukan hanya Rasulullah, Abu Jahal juga pakai gamis, Abu Lahab juga pakai gamis, tukang angon wedhus juga pakai gamis. Nah, maka nanti
teman-teman bisa menjelaskan ini. Ya, berarti yang substansi menutup auratnya. Maka Anda sebagai Muslim yang ada di Indonesia, yang penting satrul aurat. Anda boleh pakai pakaian model apapun, yang penting tidak ada unsur tasyabuh dengan perempuan bagi yang laki atau sebaliknya. Yang kedua, memenuhi standar syar'i di dalam satrul aurahnya. Kemudian ada aspek estetikanya, ya ada keindahannya dan seterusnya. Maka itu dikatakan Islami. Pakai batik, pakai baju koko, pakai baju jas dan sebagainya, itu sesungguhnya Islami. Oke. Nah, itu sekedar penghulu, ini belum sampai ke inti masalah ya. Saya masuk yang kedua. Slide yang kedua. Kalau kita bicara tentang dirasatul ahadits an-nabawiyah, ya, penting saya kira teman-teman ilmu hadis harus bisa menangkap fundamental structure dalam studi hadis itu apa? 4 ini. Jadi sampai nanti kuliah di S1, S2, S3, S-teler sekaligus, ya, Anda tidak akan pernah keluar dari bingkai ini, 4 poin ini. Ini sudah saya tulis di buku Ilmu Ma'anil Hadis juga, silakan nanti bagi yang ingin mendalami lebih jauh boleh baca buku itu. Jadi ada problem utama dalam studi hadis itu satu yang disebut dengan problem historisitas hadis. Jadi problem yang terkait dengan kesejarahan hadis. Ya. Bagaimana hadis itu prosesnya ditulis. Apakah dulu setiap nabi bersabda itu pasti ada yang nulis. Atau sebenarnya hadis itu adalah oral tradition. Tradisi oral yang biasa saja. Nabi cerita, ngobrol gitu kan. Baru di belakang hari itu ditulis di sistematis, dicarikan sanadnya, dicarikan jalurnya, sampai kemudian diklaim sebagai hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini tidak sahih, bahkan maudhu dan seterusnya. Jadi ini penting kira teman-teman memahami sehingga nanti bisa memahami nalarnya orang orientalis. Maka kemudian ada sebagian orientalis memahami hadis ini kan muncul abad 2 katanya. Itu bikinan para ahli fikih misalnya. Karena sebenarnya dulu Nabi tidak pernah kemudian secara resmi menyuruh, ya. Di zaman Nabi itu ada menyuruh suruh membukukan hadis, bahkan yang ada lebih merupakan larangan mengumpulkan hadis dan menulis hadis. Ya. Jadi dulu sabda-sabda Nabi, perilaku Nabi ya menjadi sebuah living value, nilai-nilai yang hidup saja, baru kemudian belakangan diverbalisasi oleh para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Nah, itu problem historisitasnya ya. Oke lah, yang pertama. Yang kedua adalah problem otoritas hadis. Jadi yang pertama tadi melahirkan debat akademik, perdebatan akademik ya. Hadis zaman Nabi itu pernah ditulis ya. Sebagian ulama berkata ya pernah, tetapi memang tidak masif ya. Nah, Anda nanti bisa baca bukunya Mustafa Al-Azami ya, Otentisitas Hadis. Beliau menjelaskan sangat detail juga bukti-bukti sejarah bahwa Nabi memang menyuruh Abu Syamah ya, Abu Syahid ya, pernah disuruh untuk menulis hadis ya, dan juga dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat yang lain tertentu yang hafalannya kurang itu memang diizinkan untuk menulis. Yang kedua adalah problem otoritas hadis, yaitu problem tentang hujjiyatus sunnah. Apakah hadis cukup otoritatif menjadi sumber dasar hukum? Sebagian orang berkata enggak, yang otoritatif hanya Quran. Condong untuk mengikuti pendapat jumhur atau mainstream ulama, hadis bagaimanapun otoritatif untuk sumber ajaran Islam. Karena apa? Kita tidak bisa kamil, syamil melaksanakan ajaran Islam tanpa mengetahui atau tanpa melalui rincian-rincian dalam hadis ya. Anda saya masih ingat bagaimana misalnya di Quran ada walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di situ gimana cara haknya haji? Nabi mengatakan
khudhu anni manasikakum fil hajj. Ketika Quran mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Anda tentu bingung piye carane sholat. Nah, Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli dan seterusnya. Berarti hadis otoritatif kan? Ya itu. Kemudian problem yang ketiga itu otentisitas hadis. Ini kaitannya dengan jarhu wa ta'dil. Apakah hadis ini cukup otentik atau tidak? Kalau tidak otentik, apa alasannya? Kalau otentik, alasannya apa? Kemudian kalau ditemukan ada yang otentik, apa yang tidak otentik, bagaimana lalu kesimpulan hukumnya? Saya kira teman-teman sudah belajar ilmu jarh wa ta'dil, ya, ilmu tentang tahqiqul hadis yang kaitannya dengan menelisik kesahihan hadis. Nah, sekarang ada aplikasi yang mungkin lebih simpel, tapi juga ada ilmunya, ya. Saya dulu di S1 tuh belajar ini dengan Profesor Samsul Anwar, ya. Tapi dulu saya merasakan mencari satu hadis saja butuh berminggu-minggu di mana di perpustakaan, ya, karena belum ada aplikasi, belum ada maktabah syamilah dan sebagainya. Kalau sudah ketemu hadisnya, halamannya ketemu, ternyata di kitabnya halamannya hilang karena disobek oleh mahasiswa sebelumnya. Ini problem dulu begitu. Jadi sebagian buku hadis itu hilang halamannya, mereka tengok-tengok, kalau penjaganya nggak ada, dibawa cutter itu disobek bukunya. Jadi wah, ini kejahatan extraordinary, saya bilang gitu. Ya, saya kira kalau mahasiswa ilmu hadis yang sekarang tidak begitu, ya. Orangnya baik-baik begitu. Oke. Kemudian yang keempat itu disebut, nah ini makom kita di sini, problem interpretasi hadis. Kaifa nahnu kalau kita sudah tahu hadis itu otentik, pertanyaannya adalah bagaimana memahaminya. Inilah ilmu ma'anil hadis. Ya. Jadi hadis yang sahih itu belum tentu mengantar kepada pemahaman yang sahih. Hadisnya memang sahih, tetapi pemahaman terhadap hadis yang sahih belum tentu sahih kalau kita tidak tahu ilmunya. Contoh. Saya kasih contoh biar konkret, ya. Ya. Misalnya hadis yang menjelaskan tentang taburilah, ya, mulut orang yang memuji kalian. Ini hadisnya sahih Bukhari, ya. Hadisnya sahih. Tapi karena Anda tidak tahu bagaimana konteks hadis ini, bagaimana sebenarnya yang dimaksud pesan Nabi, ya, pengertiannya. Lalu Anda mempraktekkan setiap Anda dipuji orang, lalu Anda bawa pasir ditaburi orang yang muji. Pertanyaan saya, cara memahami begitu itu kira-kira bisa mengantar kepada permusuhan apa tidak? Halo? Langsung dibawain ini Pak Parang. Permusuhan sekali. Iya. Nanti hadisnya saya tampilkan di situ, ya. Ada hadisnya itu. Jadi misalnya sampean diajar seorang hadisnya riwayatnya Imam Baihaqi, ya. Uhsu fi afwahil maddahin at-turaba. Taburilah, ya, mulut orang-orang yang suka memuji dengan debu atau pasir. Nah, ini kalau sampean begitu juga di di dalam Syarah Sahih Bukhari, Ibnu Battal juga menyebut, ya. Nah, ternyata apa yang dimaksud orang yang memuji al-murad bihi al-maddahun an-nasa fi wujuhim bil batil wa bima laisa fihi, yaitu orang yang memuji tapi dengan pujian yang batil, memuji tapi tidak dengan sesuatu yang memang faktual, gitu loh. Maka boleh ditaburi karena itu kebohongan, gitu loh. Nah, tapi kalau memuji dengan tulus, faktual, Pak dosen ini luar biasa, ya, Bapak ini anaknya banyak, ya, toh? Tapi Bapak tetap memperhatikan anak-anaknya di rumah, ya, sama ibu, sama istrinya, Bapak juga peduli, ya.
masih mau membantu asah-asah, kadang-kadang nyuci baju sendiri misalnya. Anda muji dosen tadi misalnya, atau guru Anda, atau bapak Anda, dengan pujian yang tulus, maka hadis yang mengatakan ahsau fi afwahil maddahin at-turab tentu tidak bisa dipraktekkan sebagaimana yang literal itu loh. Oke, jadi penting ya ilmu ma'anil hadis ini. Jadi bisa saja hadisnya sahih tapi pemahamannya tidak sahih, maka kita tidak sampai kepada maqasid yang diinginkan Nabi. Ya. Misalnya yang kedua, coba man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Sampai berhenti di situ saja. Pokoknya setiap ada kemungkaran sampai langsung pakai tangan. Ya, plok 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 plok. Ya. Melihat ada orang judi, Anda langsung bawa tongkat atau bawa pedang, langsung hajar, gitu kan? Pertanyaan saya, kalau sampean mempraktekkan hadis seperti itu, sebagaimana yang tertulis, ya hadisnya juga sahih tadi, kira-kira bawa masalah enggak itu? Bawa masalah, Pak. Iya. Menimbulkan kemungkaran baru, Pak. Sangat masalah. Anda sudah sadar. Senang sekali saya ini melihat kecerdasan teman-teman Ilha. Jadi nanti kan nyun sewu, dalam saat yang sama Nabi sendiri dideklarasikan apa, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Juga ada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kan gitu. Sehingga falyughayyiru biyadihi itu maksud. Ya, tentu harus dilihat situasinya. Ada ulama yang mau menjelaskan falyughayyiru biyadihi itu artinya tugas kalau Anda sebagai seorang pemimpin dengan kekuasaannya. Jadi misalnya kalau Anda itu jadi bupati, kepala daerah, maka falyughayyiru biyadihi itu Anda turunkan SK. Misalnya ada praktek perjudian atau nyun sewu, ada apa itu kafe-kafe yang kafe plus-plus misalnya kan di bulan Ramadan. Anda sebagai kepala daerah, falyughayyir biyadihi, Anda terbitkan SK peraturan pemerintah daerah situ yang melarang membuka kafe-kafe plus-plus terlebih di bulan Ramadan. Itu namanya falyughayyiru biyadihi. Ya. Itu akan lebih efektif ketimbang sampean ceramah berbusa-busa ya di masjid-masjid ya. Makanya saya bilang ini moga-moga nanti di antara alumni Prodi Ilham ada yang jadi bupati, amin. Ya. Bupati amin yang jadi presiden, Pak. Itu menegakkan nilai-nilai sunnah Nabi, jadi presiden, ya. Jadi pokoknya jadi orang-orang yang diberikan power, ya. Dan itu bisa falyughayyir biyadi lebih efektif. Kayak Bu Risma ketika menutup doli, itu kiai-kiai di Jawa Timur nggak bisa menutup doli, ya. Ustadz paling milenial sekalipun nggak bisa nutup doli. Dia hanya bisa ngomong, ceramah, misalnya ya, pidato, khutbah. Tapi actionnya itu orang yang punya power. Itu falyughayyir biyadihi. Nah, gitu loh. Clear ya, teman-teman. Pentingnya ilmu ma'anil hadis penting nggak kalau gitu? Penting banget, Pak. Ya, baik. Saya tunjukkan lagi. Hadis misalnya, man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Ini hadisnya juga sahih. Tapi kalau Anda nggak paham bagaimana memahami hadis yang sahih ini, yang terjadi adalah violent in the name of religion, violent in the name of God, violent in the name of Prophet Muhammad. Anda melakukan kekerasan atas nama Nabi, melakukan kekerasan atas nama Tuhan, melakukan kekerasan atas nama agama. Ada orang pindah agama, waliyadzubillah misalnya, ada adik sampean, ya,
karena pacarnya atau calon suaminya orang Kristen, lalu dia pindah Kristen dulu. Lalu Anda dengan hanya berpedoman membaca hadis man baddala dinahu faktuluh, siapa yang mengganti agamanya atau pindah agama maka bunuhlah. Lalu Anda bawa pedang datang ke adik-adik, balik lagi nang Islam ndak tak bunuh. Ini hadis Nabi loh, gitu loh. Coba bayangkan apa yang terjadi, pertumpahan darah atas nama Nabi. Padahal saya yakin seyakin-yakinnya, kalau Nabi datang tahu hidup begitu, pasti tidak akan membenarkan cara membunuh orang yang pindah agama tadi. Faktuluhu itu apa maksudnya? Nanti Anda akan lihat dengan cara mengumpulkan hadis yang lain. Wa faraqa adil jamaah. Jadi yang boleh dibunuh adalah pindah agama yang kaitannya juga dengan upaya melakukan separatisme. Ini yang dulu dipraktikkan Abu Bakar. Ya. Kalau nyuwun sewu sekedar pindah agama saja dengan kesadarannya sendiri, maka hukum manapun tidak akan membolehkan untuk membunuh. Bahkan kalau Anda cari di Quran, orang murtad itu nggak ada hukuman bunuh, nggak ada. Jadi dulu Abu Bakar mempraktekkan membunuh orang yang murtad itu bukan semata-mata murtadnya, tapi murtad pindah agama sepeninggal Rasulullah sudah wafat, mereka pindah agama sekaligus melawan penguasa alias bugot, tidak membayar zakat dan melakukan separatisme. Nah, itu boleh diperangi. Paham ya? Halo. Paham, Pak. Paham. Baik, alhamdulillah. Fahimna, Pak. Ini tolong nanti wawasan seperti ini sampean pahami dengan baik, sampaikan juga kepada jamaah atau ya komunitas tempat Anda. Baik, oke. Jadi definisi ilmu hadis itu apa? Di sini saya coba tunjukkan ya. Ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadis Nabi dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Satu, struktur linguistik teks hadis Nabi. Jadi struktur linguistiknya juga harus dipertimbangkan. Diksi pilihan katanya seperti apa. Kemudian konteks munculnya hadis, mikro makronya seperti apa, sababul wurud, khosoh dan amahnya seperti apa. Bahkan juga posisi dan kedudukan Nabi ketika menyampaikan Nabi, apakah beliau sebagai Arabiyin, sebagai orang Arab, au kanabiyin sebagai nabi, karosulin au qadin sebagai qadhi. Itu penting ya. Dan ulama, saya mengatakan begini nih, bukan pendapat saya loh. Saya hasil bacaan dari misalnya pendapatnya Imam Al-Qarafi yang membedakan ada hadis syariah dan ghairu syariah, Muhammad Syahrur, Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad Al-Ghazali, dan juga ulama-ulama usul fikih yang lain. Ya, ini saya coba narasikan dengan bahasa saya supaya lebih mudah saya parafasekan. Jadi saya ngomong begini ini ada jangkar epistemologinya. Saya tidak ngawur ya. Ini penting ya. Jadi kalau Anda nanti itu Pak Mustaqim bikin teori ini ada dasarnya. Saya bilang kalau Anda baca buku-buku tentang apa itu syarhul hadis, ma'anil hadis, usul fikih ya, saya kira akan menemukan apa yang saya tulis ini. Baik, oke ya. Kemudian bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian? Nah, itu ma'anil hadis. Ya. Sehingga diperoleh pemahaman yang relatif tepat, menangkap maqasid. Ini saya sedang promosi teori maqasidi ya, termasuk akan saya bawa juga di dalam pemahaman hadis, maqasidus sunnah, maqasidul hadis, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian. Jadi bagaimana hadis itu tetap bisa relevan dengan konteks kekinian, disinilah pentingnya kita belajar ilmu manil hadis. Saya ambil contoh begini Mas, supaya lebih clear lagi ya. Biasanya saya kalau ngomong itu mesti tak kasih contoh Mas. Mbak, contoh Yun Sewu. Hadis tentang memanah olahraga ya. Ada 3 olahraga yang ada di dalam catatan hadis itu, memanah, berkuda, dan berenang. Yang ini nanti saya kira ada hubungannya dengan meme, di meme dan
ya di meme yang sudah beredar, itu hadis tentang olahraga sebenarnya netral. Netral. Tidak ideologis. Namanya olahraga, berkuda, memanah, ya, dan berenang. Tetapi di tangan sebagian kelompok muslim, ini hadis memanah, olahraga, dan berenang itu menjadi sangat ideologis. Di meme itu lalu muncul narasi bahwa selain memanah, berkuda, dan berenang adalah olahraga bid'ah, tidak sunni gitu loh. Jadi Yun Sewu, coba narasi-narasi begini kan harus dilawan ini. Harus dilawan dengan apa? Dengan ilmu. Saya ingin tunjukkan cara melawannya, cara counter narasinya, supaya tidak lagi memahami hadis tadi dengan perspektif ideologi sempit. Masa lalu nanti Anda badminton dikatakan bid'ah karena nggak ada dicontoh di Nabi. Anda futsal dikatakan bid'ah karena nggak ada contohnya di Nabi. Anda main olahraga pingpong, saya kebetulan senang pingpong juga. Waduh, ini olahraga bid'ah, nggak dapat pahala gitu misalnya. Nah, ini muskilah. Cara berpikir yang sempit begitu. Saya ingin tunjukkan apa sebenarnya maqasid dari sampel Nabi katakan memanah, berenang, dan berkuda. Memanah itu value atau moral message, main message dari memanah itu apa? Keterampilan bisa tepat sasaran. Konsentrasi juga, Pak. Konsentrasi dan tepat sasaran. Jadi ketepatan poinnya. Setidaknya tepat. Anda akan menang dalam memanah. Kemudian berkuda. Apa itu main message-nya? Kecepatan. Yang kudanya paling cepat, maka dia juara. Kemudian berenang. Main message-nya adalah kekuatan. Orang yang kuat. Berenang itu kan supaya kuat. Orang yang kuat pasti berenangnya juga. Sehingga setidaknya 3 ini mestinya yang ditangkap. Orang yang akan menguasai peradaban, orang yang akan menguasai dunia, kalau dia punya 3 hal. Salah satunya dia tepat, ya. Dia cepat, dia kuat. Halo. Nah, kalau cara memahami hadis olahraga tadi dengan perspektif ma'anil hadis yang setidaknya yang saya coba contohkan ini, maka tidak ada nuansa ideologi sempit, tetapi justru transformasi makna yang bisa lebih aktual dan kontekstual. Maka olahraga apapun yang penting bisa mengantar kita menjadi badannya sehat dan kuat, kemudian juga melatih kita cepat, tepat, kita bisa berkata itu adalah olahraga yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Clear ya, jelas ya, jelas tuh, jelas nah, ya? Jelas nah. Baik, oke. Mungkin, oke, saya nggak berpanjang kata. Kemudian ini ada contoh-contohnya nanti bisa dilihat ya. Saya ingin tunjukkan dulu apakah teori ilmu manil hadis ini ada contohnya dari Nabi. Nah ini saya tunjukkan. Jadi dulu ilmu ma'anil hadis Nabi sendiri sudah kasih tahu, ini contohnya ya. An Ibnu Abbasin qala Rasulullah qala rajulun ya Rasulullah ayyul amal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Nabi menjawab al-halu wal murtahil. Sahabat bertanya, qala wa mal halu wal murtahil. Jadi Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, al-halu wal murtahil. Rupanya sahabat itu nggak paham apa yang dimaksud al-halu wal murtahil. Maka dia bertanya, wa mal halu wal murtahil. Apa itu al-halu wal murtahil? Qala, Nabi menjawab, alladzi yadribu min awalil Qur'an ila akhiri kullama halla irtahalla. Ya, dalam Sunan Tirmidzi ya. Yaitu orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, setiap selesai dia baca lagi.
Jadi dengan kata lain, amal apa yang paling dicintai Allah menurut hadis ini? Yaitu orang yang suka menghatamkan Al-Quran, baca dari Al-Fatihah, nanti selesai Anas baca lagi. Ini besok Ramadan, teman-teman di samping tetap mengikuti program yang hadis, jangan lupa mempraktekkan hadis ini supaya dicintai oleh Allah. Baca Quran sudah hatam. Pak, saya sudah hatam di Ramadan yang ke-10. Baca lagi. Dari awal sampai nanti selama Ramadan bisa 3 kali hatam. Alhamdulillah. Nah, ini sahabat saja nggak paham apa itu al-halu wal murtahil. Nabi kasih ma'anil hadisnya. Ya. Yang kemudian hadis ini menjadi basis. Kenapa ada muqaddaman, ada khotmil Quran, ya. Bahkan kemudian khotmil Qurannya itu dirayakan, ngundang orang. Nah, ini jadi living hadis nantinya. Jadi tradisi khotmil Quran memiliki basis jangkar epistemologi dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan bentuk transformasi yang baru. Kalau dulu saya hataman Quran itu, ya setelah hatam Quran naik kuda, diarak, dikelilingi, di kampung, dikencrengi, ya. Kalau perempuan tuh naik becak, kalau laki-laki naik kuda, ya. Karena kalau perempuan naik kuda takut kudanya jundil, nanti tidak bisa mengendalikan, ya gitu. Nah, ini sudah bicara tentang kultur, ya, membedakan gender itu, ya. Tapi sekarang perempuan ada juga yang naik kuda, ya. Jadi yang terbaru itu saya lihat kemarin perempuan naik kuda, tapi kudanya dikendalikan oleh pemiliknya dengan bagus sehingga aman-aman aja. Oke, itu contoh di zaman Nabi, ya, ma'anil hadisnya. Kemudian ada lagi satu. Nah, ini saya kasih contoh. An Aisyata binti Talhah, an Aisyata ummul mukminin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan. Jadi dari Aisyah, Rasulullah bersabda, orang yang paling cepat menjemput aku, ya, setelah wafatku ini nanti adalah yang paling panjang tangannya. Dulu ini istri-istri Nabi memahami panjang tangan itu apa? Panjang tangan secara fisik. Maka apa kata Aisyah? Fakunna yatatawalna ayyuhunna atwalu yada. Kami akhirnya ngukur tangan kami mana yang paling panjang di antara kami. Ini dalam Sahih Muslim. Ternyata apa? Di situ qalat fakanat atwalana yadan Zainab. Sebagian riwayat menyebut yang paling panjang tangannya adalah Zainab. Li anha kanat ta'mal biyadiha wa tasaddaq. Ternyata Zainab itu adalah orang yang panjang tangan. Di sini maknanya bukan pencuri, ya, suka mencuri, bukan pula yang panjang tangannya secara fisik, tetapi itu metafor. Panjang tangan itu artinya aktsarukunna shadaqatan wa sakhawatan. Orang yang paling banyak dermawannya, orang yang paling banyak sedekahnya. Itu dalam bahasa hadis Nabi namanya panjang tangan. Itu memang. Nah, ini karakter struktur linguistik ini harus dipahami dengan cara apa? Memahami tsaqafah Arabiyah, budaya Arab. Jangan menggunakan tsaqafah Indonesia. Kalau pakai tsaqafah Indonesia nanti atwalukunna artinya orang panjang tangan berarti yang tukang mencuri. Sudah salah. Hadisnya sahih tapi pemahamannya salah. Paham ya? Halo. Oke. Paham, Pak. Ini pentingnya sekali lagi belajar ilmu manil hadis, memahami karakter linguistik. Karena Arab itu, jadi begini, dalam filsafat bahasa perlu saya sampaikan, bahasa itu bukan hanya sebagai means of communication, ya. Adat litawasul, al-lughah laisa adatan litawasul fahasab wa innama hiya adatun litafakkur wa tafkir, ya. Jadi bahasa itu bukan hanya sebagai alat komunikasi tapi juga dia sebagai alat untuk mengkonsumsi atau berpikir. Gitu. Jadi misalnya begini dalam bahasa Arab, kenapa perempuan kok bahasa Arabnya itu nisaun, kalau laki-laki rijalun. Ini ada ideologinya.
Disebut nisa'un itu dari kata nasa'a, meskipun agak bias gender ini. Nasa'a itu artinya lelet, rendet, lambat. Karena ini mencerminkan bahwa perempuan secara umum itu lambat, maka bahasa Arabnya nisa'un dari kata nasa'a, satu akar kata. Sementara laki-laki kok rijalun, jamak dari kata rojulun, itu satu akar kata dengan kata rijlun, jim lam. Rijlun itu kaki, kaki itu simbol mobilitas. Maka laki-laki disebut rijal karena yang lebih mobile umumnya laki-laki. Kenapa? Bahasa Arabnya perempuan itu mir'atun, mar'atun. Apa kata orang Arab? Walatusammal mar'atu mar'atan illa likafratir amamil mir'ah. Tidak dikatakan perempuan sebagai mar'ah kecuali karena banyak di depan mir'ah. Ya, mir'ah di depan kaca. Ini bahasa ini agak mengandung bias, tetapi itu cara berpikir orang Arab saat itu. Dari kata itu pula juga perempuan itu dari kata ro'ah, senang riak, senang pamer. Ya, mohon maaf, ini saya hanya menggunakan nalarnya orang Arab menggunakan kata mir'ah tadi. Sangat bias gender ya. Makanya mohon maaf guyonan saya kalau sedang ngisi ngaji di ibu-ibu ya, ibu-ibu ini kalau gelangnya sedang banyak ya, meskipun nggak gatel dia kukur-kukur aja karena biar gelangnya kelihatan keroncong kan gitu. Nah, meskipun sebenarnya potensi pamer itu bukan hanya untuk perempuan, laki-laki pun juga bisa pamer, sepedanya bagus, ya, bajunya bagus, HP-nya bagus itu. Kadang-kadang karena HP-nya bagus meskipun sedang diajar dosennya, sedang serius dia malah WA gitu kan, sambil diperlihatkan WA apa itu HP-nya yang bagus tadi, dosennya saja kalah HP-nya ya. Nah, ininya kok kepencet. Oke. Video saya kelihatan nggak nih Mas? Kelihatan Pak, kelihatan. Tadi kelihatan tadi? Tadi nggak kelihatan Pak. Jadi fokus ke layarnya Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya, penting suaranya jelas ya. Tadi lupa belum dipencet. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Iya Pak. Baik. Nggak apa-apa Pak. Oke. Baik, mungkin ini dulu. Tapi sebelum itu saya ingin langkah-langkahnya apa? Coba ini langsung saja saya. Nah, ada perkembangan di ilmu hadis kontemporer ya. Ada mempertimbangkan konteks sosiokultural, pendekatan sains, pendekatan analisis gender, pendekatan semiotik, hermeneutik dan seterusnya. Saya kira itu perkembangan nanti. Nah, saya ingin menjelaskan ini apa prinsip-prinsipnya. Nah, kalau kita ingin arahkan ilmu ma'anil hadis supaya mengarah kepada cara beragama yang moderat, maka setidaknya 5 ini indikatornya. Pertama, arahkan pemahaman-pemahaman hadis itu kepada sikap tasamuh, toleransi. Yang kedua, seimbang, setara, tawazun wal musawah. Jadi tawazun wal musawah di sini seimbang, misalnya seimbang antara akal dan nakal, antara dirayah dan riwayat. Kalau kaitannya dengan gender, maka perspektif al-musawah bainal jinsain, kesetaraan perempuan juga harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai hadis itu kemudian dipahami secara bias yang bisa mengantar kepada diskriminasi terhadap perempuan. Nah, disinilah perlu ilmu ma'anil hadis. Ya. Kemudian yang ketiga, ini kita sebagai orang Indonesia harus memiliki komitmen kebangsaan. Ya, jadi misalnya Nyun Sewu tidak perlu lagi ada klaim bahwa Pancasila itu tawud, NKRI ini adalah tidak Islami. Dasar kok Pancasila, mestinya dasarnya Quran dan Sunnah. Nah ini penting saya tegaskan bahwa Pancasila jangan sekali lagi diperlawankan dengan Quran dan Sunnah. Pancasila is not religion, but Pancasila does not contradict to any religion. Pancasila does not contradict to Quran and Sunnah. Jadi Pancasila bukan agama, tapi Pancasila tidak bertentangan dengan agama manapun. Pancasila tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka mempertentangkan
Pancasila dengan Quran dan Sunnah sebuah kesalahan berpikir, karena Pancasila sebenarnya adalah bentuk ya wasatiyah ya, yang itu merupakan ijtihad, hasil ijtihad para ulama, para founding fathers, al-aba al-muassisun, sebagai basis kita berideologi, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, prinsipnya adalah anti terhadap kekerasan. Jadi jangan sampai hadis-hadis tadi yang saya kasih contoh faktuluhu, kalau kita pahami sababun nuzulnya, sababul wurudnya, konteksnya tidak mengarah kepada kekerasan, tetapi mengarah kepada esensi ajaran Islam yang toleran, yang menghargai perbedaan, tapi tetap punya prinsip, committed dengan keyakinan agama kita, karena kita punya keyakinan Islam is the single one, the true religion behind the God. Islam adalah satu-satunya agama yang kita yakini sebagai benarnya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keyakinan kita tentang Islam sebagai the single one, the true religion behind the God tidak menghilangkan kesadaran kita untuk menghargai mereka yang berbeda agama dengan kita. Itulah tasamuh. Kemudian yang kelima, menghargai nilai-nilai budaya. Nah, maka nanti ini penting juga dibawa kalau Anda membaca hadis-hadis yang sangat kultural Arab, Anda bisa mencoba melakukan kontekstualisasinya di Indonesia. Jadi misalnya buka pakai kurma, itu kan kulturnya Arab banget. Anda yang mungkin kesulitan cari kurma, ya sudahlah, cari pisang, sawo yang sangat Indonesia. Jadi pesan moralnya apa? Kenapa kok buka suruh pakai kurma? Karena untuk mengembalikan zat gula selama kita puasa. Maka nanti kita bisa mencari alternatif. Pisang yang manis-manis ya, sawo itu bisa menjadi alternatif. Tetap sejalan dengan sunnah. Teh manis kan gitu. Ya, kembalikan zat gulanya. Jadi jangan kemudian maksa harus kurma, kalau nggak kurma nggak sunnah Nabi. Jadi substansi sunnah nabinya adalah apa? Menyegerakan berbuka kalau sudah maghrib. Yang kedua, secara kesehatan, kembalikan energinya dengan mengkonsumsi yang mengandung zat gula. Gitu loh. Paham ya? Oke. Nah, terakhir, nanti kemudian kita akan melihat nah ini bentuk moderasinya dalam memahami hadis ya. Anda lihat menggunakan sumber riwayat dan sumber ra'yi, menghargai teks, tidak menyembah teks, melainkan memahami maqasid, maghza atau signifikansi, memperhatikan aspek teks yang statis dan konteks yang dinamis, menjaga aspek thawabit ya, yang konstan dalam agama dan yang mengembangkan yang mutaghayyirat, yang bisa berkembang kontekstual. Contoh dalam bisnis misalnya, yang thawabit prinsipnya adalah tidak ada gharar, tidak ada tipu-tipu, tidak ada barang yang dijual harus halalan thayyiban. Itu thawabit. Tetapi yang mutaghayyirat itu teknisnya. Bisnis model online ya, dropship dan lain, silakan. Yang penting antarodin, barang yang dijual halalan thayyiban, walaisa fihi al-ghasyu, tidak ada tipu-tipu atau mengecoh di situ. Maka silakan go on. Menjaga nilai yang lama yang masih relevan dan mengambil nilai baru yang lebih baik misalnya. Membedakan hal-hal yang wasilah dan mana yang ghayah, yang tujuan. Itu prinsip-prinsipnya ya. Oke. Saya kira ini sebagai pengantar, monggo kalau ada yang mau bertanya boleh dikembangkan atau boleh saja melakukan semacam konfirmasi. Jadi Anda sudah punya hadis yang mau ditulis di konten meme atau infografis, tapi ingin dikonsultasikan. Kira-kira kemana arahnya Pak? Monggo silakan. Boleh masuk Pak, bertanya Pak. Boleh. Monggo sebut nama dulu. Oke Pak. Ini namanya dicatat Mas Mungdir, karena keaktifan saya bisa menambah nilai poin nanti di dalam penilaian programming hadis ini. Monggo. Oke Pak, mohon maaf sebelumnya agak ribut karena kebetulan lagi di luar dan hanya di luar ada sinyal Pak. Monggo. Nama saya Syedur Rahman Al-Uzaifi.
Prodi Ilmu Hadis angkatan 18 ya Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan ini mungkin pertanyaan sekaligus konsultasi Pak. Boleh. Pertama yang ingin saya tanyakan terkait pemahaman hadis yang berbagai macam yang kita ambil mungkin dari konteks ilmu ma'anil hadis, apakah kemungkinan tidak akan membuka celah untuk membuat ruang subjektif terhadap orang yang memberikan pemahaman subjektif pribadi, kira-kira begitu Pak. Itu pertama Pak. Kedua, bagaimana kan yang terjadi di masyarakat kita ketika kita mencoba memberikan pemahaman konteks dari sebuah hadis yang dimana barangkali dominan dipahami secara teks atau secara tekstual saja, tapi ketika kita memberikan pemahaman yang menurut kita sesuai dengan bagaimana yang sudah kita pelajari, sesuai dengan ilmu ma'anil dan sebagainya, kita dicap dengan istilah liberal lah atau apalah yang mengikuti ke arah-arah barat, begitu Pak. Nah, itu bagaimana kira-kira kita untuk memberikan penjelasan pemahaman kepada masyarakat, terutama masyarakat yang boleh, mohon maaf, dikatakan awam dari ilmu pengetahuan Pak. Baik. Terakhir Pak, saya mau konsultasi yang ketiga terkait tentang hadis yang mau saya tulis, tentang hadis yang mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ini Pak. Jadi kan hadis ini seringkali dijadikan satu dalil atau satu argumen dalam contoh kasus merayakan tahun baru, kemudian merayakan ulang tahun. Itu kira-kira bagaimana Pak untuk hal teknis atau hal-hal yang mungkin berupa tips lah Pak. Terima kasih Pak. Bagus sekali pertanyaannya ya. Coba dicatat Mas Noval, itu 3 poin ya. Pertama problem objektivitas subjektivitas di dalam pemahaman hadis. Yang kedua itu problem tentang pelabelan atau liberal Pak, liberal dan tidak liberal. Yang ketiga terkait dengan pemahaman hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bagus. Saya kira menarik sekali dan ini salah satu fakta sosial yang seringkali kita hadapi ya. Pertama saya ingin katakan bahwa orang yang juga sebenarnya klaim objektivitas dan subjektivitas itu juga mengandung dimensi subjektivitas. Itu pertama. Ini bahasa filosofis Mas ya. Jangan bingung, tapi saya ingin mengatakan ya. Jadi Anda yang penting adalah menurut imat saya kemampuan membangun argumen. Burhan yang rasional, yang logik, sistematik dan memiliki cantolan atau jangkar epistem dari para ulama. Kalau saya terus terang pede saja Mas menyampaikan apa yang saya sampaikan ini, terserah orang mau menuduh liberal, menuduh orang ini proses pemahaman era modern. Ya apa? Bagi saya mafil muskilah. Tetapi saya punya argumen. Silakan bantah argumen itu kalau memang dianggap